Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Pemerintah melalui Kementerian Sosial memulai pelaksanaan program Sekolah Rakyat di tahun ajaran baru 2025 hingga 2026. Lebih dari 9.700 siswa akan mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat yang dimulai pada Senin 14 Juli 2025. Pada tahap pertama, sebanyak 63 dari 100 sekolah dibuka pada hari pertama tahun ajaran baru ini. Sedangkan sisanya akan menyusul pada akhir bulan ini. Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini tersebar di berbagai daerah di Indonesia mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Sekolah dengan model asrama atau boarding school yang menyediakan pendidikan 100% gratis ini fokus membidik kalangan siswa yang benar-benar tidak mampu. Kriteria siswa yang bisa mengakses fasilitas sekolah gratis ini merujuk pada data rakyat miskin Badan Pusat Statistik atau BPS yang diolah Kementerian Sosial. Melalui program ini, pemerintah ingin memutus rantai kemiskinan lewat jalur pendidikan. Kendati ditujukan buat siswa dari keluarga tidak mampu, fasilitas yang disediakan sekolah rakyat tak kalah dari sekolah elit. Dilengkapi dengan absensi digital real-time, laboratorium komputer berteknologi tinggi, laptop untuk setiap siswa, dan layar monitor cerdas di setiap kelas, sekolah gratis itu dirancang untuk mempersiapkan siswa menghadapi era digital sekaligus menjawab kebutuhan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Pada hari pertama dimulainya program ini, belum ada kegiatan belajar mengajar selama pekan pertama sekolah dimulai. Dari pantauan Kontan TV di dua sekolah rakyat yang berlokasi di Jakarta Timur dan Bogor, para siswa masih fokus mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan ini dimulai dengan verifikasi data siswa yang dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya para siswa digiring menuju asrama yang telah disediakan pihak sekolah. Di Bogor sendiri ada dua lokasi sekolah rakyat yang disiapkan pemerintah setempat, yakni di Sentra Terpadu Intensueno di Karadenan, Cibinong untuk jenjang SMP. Sementara untuk jenjang SMA di Sentra Terpadu Galih Pakuan di Kecamatan Ciseeng. Kontan TV sempat menyambangi langsung suasana hari pertama dimulainya sekolah rakyat jenjang SMA di Sentra Galih Pakuan. Sejak pagi, para orang tua dan siswa telah memadati gedung serbaguna sekolah guna melakukan verifikasi data siswa yang dilakukan pihak sekolah. Dengan didampingi orang tua, puluhan siswa nampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan di hari pertama sekolah rakyat itu. Kebahagiaan terpancar di wajah para orang tua menyaksikan anaknya mengenakan seragam baru di jenjang SMA. Para orang tua bahkan turut mengantar putra dan putrinya hingga ruang asrama sekolah. Mereka juga mendapat penjelasan dari para pendamping serta melihat langsung fasilitas yang disediakan untuk anaknya selama menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Mulai dari kamar tidur anak yang tertata rapi dan dilengkapi kamar mandi yang memadai. Fasilitas ruang kelas yang disediakan juga tak kalah memadai, lengkap dengan fasilitas laboratorium. Mereka mengaku bahagia dan berterima kasih kepada pemerintah, sehingga anaknya bisa melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan fasilitas yang memadai. Anak saya sekolah di sini karena saya sangat senang, bahagia karena saya orang nggak mampu ada sekolah gratis ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ada jalan untuk anak saya ingin sekolah lanjut gitu, ingin jadi anak yang sukses, yang berguna bagi nusa dan bangsa. Saya sangat berterima kasih dengan badan sekolah rakyat ini, dan dengan ini bisa mengurangi beban saya sebagai orang tua. Kemungkinan kalau nggak sekolah ini mungkin saya nggak bisa sekolah karena sudah biaya sekolah. Nah, dengan sekolah ini saya sangat dibantu. Terima kasih dengan Bapak Presiden juga dengan program sekolah rakyat. Makanya saya cukup berterima kasih lah semua dengan pihak-pihak yang telah menyelenggarakan sekolah rakyat dengan sangat dibantu. Para siswa juga antusias menjalani pendidikan di sekolah rakyat ini. Saya senang bersekolah di sini karena fasilitasnya bagus, sekolahnya gratis. Saya berterima kasih kepada Pak Prabowo yang sudah menciptakan program sekolah rakyat di sini. Ihsan Cahyana, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 12 di Sentra Galih Pakuan Bogor mengatakan, kegiatan sekolah di pekan pertama masih difokuskan pada kegiatan pengenalan lingkungan sekolah.
Kegiatan diawali dengan pemeriksaan kesehatan siswa yang melibatkan Dinas Kesehatan Kota Bogor. Sekolah Rakyat Menengah Atas 12 yang Sentra Gali Pakuan ini memiliki siswa ada 50 siswa, tentunya dari keluarga yang ekstrim, yang ATM ekstrim, yang dimana screeningnya dilakukan oleh teman-teman di Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Ada 26 siswi putri dan 24 siswa putra. Mulai hari ini, kegiatan hari ini adalah kegiatan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah yang dimana diawali tadi secara seremonial. Tadi kita bergabung dengan Inten Suweno, ada Pak Menko, ada juga Pak Menteri Sosial dan beberapa kementerian. Nah, hari ini ada pemeriksaan kesehatan, itu diawali dulu pemeriksaan kesehatan yang kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor melalui Puskesmas Seeng kalau tidak salah. Kemudian dari sana juga ada tes kebugaran. Tes kebugaran kerjasama dibantu juga oleh guru olahraga di kami, sudah kami siapkan. Sementara seperti itu. Menurut Ihsan, seluruh siswanya di sekolah rakyat ini berasal dari keluarga tidak mampu. Hal ini sesuai dengan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan menyediakan pendidikan bagi masyarakat miskin. Tujuan sekolah ini tentunya ini kan cita-cita besar dari Presiden Pak Prabowo ya, bagaimana memberikan kesempatan kepada siswa-siswa yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan yang baik, fasilitas yang baik. Jadi bagaimana memberdayakan siswa-siswa dari keluarga yang tidak mampu. Kalau istilah Pak Prabowo itu Naila, di mana Naila itu adalah salah satu representasi satu anak dari keluarga yang tidak mau yang di Makassar, di mana orang tuanya itu penghasilannya itu sekitar berapa ratus ribu per bulan. Jadi bagaimana sekolah rakyat ini memberikan kesempatan, memuliakan anak-anak yang tidak mampu untuk memiliki kesempatan untuk belajar, mendapatkan kesempatan belajar, tidak hanya belajar, mereka juga diasramakan, mendapatkan seragam, makan 3 kali, ada snack-nya juga, bagaimana mereka dimuliakan. Kemudian mudah-mudahan mereka akan menjadi anak-anak yang memiliki harapan untuk merangkai masa depannya lebih baik. Kontan TV juga menemukan pemandangan serupa saat menyambangi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Bambu Apus, Jakarta Timur. Puluhan siswa menjalani proses verifikasi dan pemeriksaan kesehatan. Fasilitas ruang kelas dan asrama juga telah siap menyambut para peserta didik. Regut Sutrasto, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Bambu Apus Jakti mengatakan, Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan pendidikan formal berbasis kurikulum nasional, tetapi juga membentuk mental dan karakter peserta didik secara menyeluruh. Kurikulumnya kurikulum nasional, seperti biasa pada seperti umumnya, hanya nanti ada plus-plusnya nanti. Karena ini asrama berarti salah satunya adalah pendidikan karakter, pendidikan keimanan dan ketakwaan. Dengan kegiatan dari pagi sampai tidur lagi itu nanti ada salah satu ada kegiatan keagamaan seperti sholat subuh pagi, terus nanti ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat seperti senam, terus makan makanan yang bergizi gitu ya. Jadi nanti untuk makanan bergizi kita nanti anak-anak 3 kali makan dan 2 kali snack. Jadi dan terus sudah memenuhi standar gizi yang sangat cukup. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.